Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita lanjut pada gerak trajektori bagian kedua. Sekarang kita akan mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang dapat dicapai dengan syarat VY sama dengan 0. Jadi pada saat benda berada tinggi maksimum, kecepatan pada komponen sumbu Y itu mesti sama dengan 0. Oke, kita cek. Ini bola, saya berikan sumbu X, satuannya meter. Ini sumbu Y, satuannya meter. Bola pada angka 0 atau pada pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Tembakkan sehingga bola berada pada tinggi maksimum. Pada saat tinggi maksimum, kecepatan pada komponen sumbu Y nilainya adalah 0. Jadi sekali lagi, untuk menghitung tinggi maksimum ataupun keadaan di tinggi maksimum, konsep awalnya adalah VY sama dengan 0. Ini P0-nya, kita uraikan, ada sudut alfa. Waktu yang dicapai untuk mencapai tinggi maksimum. VY sama dengan V0 sin alfa min G dikalikan T. Kita ingat bahwa saat itu, pada saat tinggi maksimum, VY sama dengan 0, VY-nya saya masukkan 0, sehingga hasilnya 0 sama dengan V0 dikalikan sinus alfa min G dikalikan T. Kalau G saya pindah ke sebelah kiri, GT tandanya jadi plus. Sehingga T ini sama dengan V0 sinus alfa per G. Oke, dapat diikuti ya. Ya, silakan Anda perhatikan. Kalau kita masukkan persamaan H atau ketinggian, yaitu pada komponen sumbu Y, H sama dengan V0 sinus alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Dengan T, pada saat H maksimum tadi ini, T ini kita masukkan menjadi di sini nanti. Nah, sehingga kalau T ini ya V0 sin kuadrat sin alfa per G kita gantikan pada T kuadrat ini, pada T di sini, maka hasilnya V0 sin alfa ini adalah T tadi dari sini. Min setengah G ini kurung karena T kuadrat V0 sin alfa ini dibagi G dikuadratkan. Kalau kita hitung, H max akhirnya menjadi begini. V0 sin alfa per G min G kurung buka kurung tutup V0 sin alfa per G kuadrat. Kalau kita sederhanakan, V0 dikalikan V0 kuadrat, sin alfa dikalikan sin alfa, sin kuadrat alfa. Hati-hati anak-anak, yang dikuadratkan itu sinnya, sin kuadrat baru alfa dibagi G. Ini juga gitu. V0 kuadrat, sin alfa dikuadratkan sin kuadrat alfa. G kuadrat. Ini dikalikan G sehingga saling corek ini ya. Ini H1, ini G di atas, ini G kuadrat dikalikan seper G kuadrat dikalikan G kuadrat. Ini hasilnya terjadi G. 2 dari angka setengah ini, 2 dikalikan G. Silakan nanti kalau susah memahami diorek-orek kembali di catatan ya, kamu buat catatan, diorek-orek, dihitung, dianalisa sendiri, akan ketemu sekian. Jadi G-nya ini kuadrat. Kenapa Pak di sini jadi G kuadrat? Ya,
ini kan di bawah, ini ada G, berarti dicoret 1. G kuadrat masih dihilangkan 1 karena ada G di atas. 2-nya dari setengah ini. Oke, silakan nanti dipahami lagi. Kita lanjut. Kalau kita samakan menyebutnya, karena ini di sini per 2G, ini G, maka ini harus dibuat 2G. Supaya jadi 2G, dikalikan 2 per 2. 2 per 2 adalah 1, maka semua bilangan dikalikan 1, nilainya tetap. Makanya ini dipakai 2 per 2, sehingga ini 2V0 dibagi 2G. Jadi dari mana kok asalnya angka 2 ini? Angka 2 dikalikan 2 per 2. Kenapa kok 2 per 2? Karena nyamakan. Apa tidak berubah? Tidak, 2 per 2 itu adalah 1. Semua bilangan dikalikan 1 tetap. 1 dikalikan 10 misalkan, sama dengan 10, ya tetap bilangan itu sendiri. Oke ya. Kalau sudah sama, penyebutnya ini baru dikurangkan. Hasilnya 2V0 kuadrat, ini V0 kuadrat, sin kuadrat, alfa ini sama, sehingga nanti sisalah 1. Yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Itu untuk menghitung tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum itu dapat diukur atau dapat dihitung dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini sudah mulai terasa hangat otak kita ini ya, dengan menggunakan persamaan yang seperti ini. Khususnya Anda yang masih pemula di fisika, mulai rumit ini ya. Oleh sebab itu saya berharap Anda sebagai siswa yang jadi ahli teknisi nanti, ya ini perhitungan seorang teknisi. Oke, kita lanjut pada contoh. Pemain sepak bola menendang bola membentuk sudut elevasi 30 derajat terhadap tanah datar. Ini tanah datarnya. Saya berikan tanda X itu pada tanah. Ini ada angka 0, ini ada bola, tembakkan ya pada ini sumbu Y. Maaf, ini sumbu Y. Dan bola ditembakkan. Nah, sudut elevasinya 30 derajat. Kita catat dalam data penyelesaian apa 30 derajat. Kecepatan bola saat terlepas dari kaki pemain sebesar 20 meter per sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini V0-nya 20 meter per sekon ya, kita catat pada penyelesaian. V0 sama dengan 20 meter per sekon. Gravitasi 10 kita catat di penyelesaian. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. A, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Nah, sampai di situ, ini posisi tinggi maksimum. Yang dicari berapa waktunya pada saat di tinggi maksimum. T tanda tanya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum, VY tadi ya, itu VY-nya dimasukkan 0. Ingat syarat tinggi maksimum VY-nya 0. 0 sama dengan 20 dikalikan sin 30 derajat min 10 dikalikan T. Nah, kalau kita masukkan sama dengan 20 sin 30 setengah min 10 dikalikan T. 10. Kita lanjut. 20 dikalikan setengah berarti 10 ya. Nah, min 10T. Tadi 0 sama dengan 10 min 10T. T ketemunya adalah 1 sekon. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum selama 1 sekon. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa pula tinggi maksimum yang dapat dicapai bola? H-max tanda tanya. Tinggi maksimum H-max. Nah, kita langsung aja dari perumusan yang sudah kita turunkan di atas tadi. H-max sama dengan V0 sin kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. H-max sama dengan 20 kuadrat sin kuadrat 60 derajat. Jadi yang dikuadratkan itu sinnya, bukan 60-nya ya. Nah,
sin kuadrat 60 derajat dibagi 2 kali 10. 2 kali G. Nah, jadi sekarang tinggal B0 kuadrat. Ini B0-nya kuadrat 20 kuadrat 400. Sin kuadrat 30 derajat itu kalau cara mencarinya, ya cara mencarinya Anda cari dulu sin 30 itu berapa. Dilihat di tabel, ketemunya adalah setengah ini. Baru dikuadratkan. Dari hasil tabel, kemudian dikuadratkan. Oke ya, mudah-mudahan Anda dipahami. Jadi anak-anak, nanti lihat tabelnya, sin 30 itu tabelnya berapa? Setengah. Karena sin kuadrat berarti setengah dikuadratkan. Dibagi 20, 2 kali 10. Hasil sama dengan 400 dikalikan seperempat. Setengah kali setengah itu adalah seperempat. Atau setengah kuadrat itu seperempat. Dibagi 20, hasilnya adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter. Jadi bola mencapai tinggi maksimum 5 meter. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Tugas 12. Pemain sepak bola menendang bola membentuk sudut elevasi 45 derajat terhadap tanah datar. Kecepatan bola saat terlepas dari kaki pemain sebesar 25 meter per sekon dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Berapa pula tinggi maksimum yang dicapai bola? Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.